Ya, baik kawan-kawan sekalian, saya menemukan sebuah aplikasi berbasis artificial intelligence yang bisa membantu kita atau kawan-kawan sekalian dalam menulis karya tulis ilmiah. Apakah bagi adik-adik mahasiswa yang ingin menulis skripsi, proposal, hasil penelitian, atau teman-teman dosen yang ingin menulis disertasi, menulis artikel ilmiah, ini bisa sangat membantu. Misalnya dalam hal membantu kita menguatkan argumentasi yang kita buat, kita butuh referensinya, tinggal menggunakan aplikasi artificial intelligence namanya Perplexity. Nah, seperti ini saya akan zoom di sebelah kiri ada namanya. Ya, namanya Perplexity. Kalau misalnya teman-teman menulis hasil penelitian, kemudian membuat sebuah argumentasi dan butuh dukungan data, referensi, bisa menggunakan ini. Saya kasih contoh. Nah, saya sudah menyiapkan. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan kata kunci bahasa Inggris, maka referensinya akan ditunjukkan juga referensi asing atau referensi berbahasa Inggris. Tapi kalau kata kunci yang teman-teman gunakan berbahasa Indonesia, maka referensi yang akan ditunjukkan juga berbahasa Indonesia. Nanti kita akan mempraktikkan dua-dua. Ini contoh berbahasa Inggris. Setelah ini kita akan contohkan yang berbahasa Indonesia. Contohnya ini kita enter. Oke, maka dia akan menjawab. Nah, ini dia berdasarkan kata kunci yang kita tunjuk. Oke, teman-teman bisa baca ya. Ya, learning strategies are the process that students use to obtain, organize, or transform information, dan lain-lain sebagainya. Bisa dilihat ada referensinya. Nah, kalau kita klik, maka dia akan diarahkan kepada referensi yang membahas tentang kalimat tadi. Nah, seperti ini. Ini sebuah artikel. Nah, bisa langsung kita kutip. Atau kita cek yang lain misalnya. Ini. Nah, kalimat ini referensinya ada banyak. Ada 6. Kita cek misalnya yang nomor 2 apa. Nah, ini. Nah, seperti ini artikel jurnal. Nah, ada abstraknya. Nah, the influence of different learning strategies. Nah, bisa teman-teman lihat ada abstraknya, introduction. Oke, kita cek satu lagi. Misalnya yang bagian bawah. Nah, learning strategies are a significant predictor of students' academic achievement. Ada 2 referensinya. Misalnya kita klik salah satunya. Oke, dibawa ke Emerland. Ini jurnal juga. Oke, ini malah bisa di-download ya, bisa download. Nah, ada abstraknya. Teman-teman bisa membaca abstraknya dulu, kalau memang sesuai silakan dikutip. Ini contohnya misalnya, kalau menggunakan bahasa Inggris. Kita coba menggunakan bahasa Indonesia. Ya, cara mengubahnya atau memulai ulang lagi tinggal mengklik new thread. Oke. Misalnya teman-teman menulis tentang apa? Misalnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Misalnya ini yang sementara kita tulis, kita enter. Ya, seperti apa hasil pencariannya? Oke. Nah, singkat saja. Yang pasti referensinya jelas, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, ini referensinya. Ada misalnya motivasi belajar dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Ini sebuah statement. Nah, ada referensinya mungkin dari hasil penelitian. Coba kita klik salah satunya. Ada 6. Kita klik yang pertama. Oh, ini skripsi. Ini skripsi. Oke, kita klik yang kedua. Ya, referensi dari repositori juga. Ini dari IAIN Bengkulu. Kita cek yang ketiga. Oke, sepertinya masih loading. Kita coba klik yang di bawah. Nah, kalau yang ini,
Oh, langsung di-download ternyata. Ini dari jurnal. Oke, terbitan 2020. Oke, kita close. Kita baca selanjutnya. Beberapa temuan dari penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi pula prestasi belajar mereka. Nah, yang mendukung pernyataan ini referensinya jelas. Kalau toh teman-teman juga berbicara tentang ini, teman-teman bisa mengambil kutipan dari sini untuk menguatkan argumentasi dari teman-teman. Coba kita klik salah satu referensinya. Oke, masih loading. Kemungkinan ini langsung di-download juga seperti tadi ya. Oh iya betul, langsung di-download. Nah, Al-Ittizan ya, Jurnal Bimbingan Konseling Islam. Oke. Gimana teman-teman? Menarik? Nah, kalau masih penasaran, kita coba sekali lagi. Oh, ini ada few more. Ada 3 yang mendukung. Jadi sangat jelas sekali ya, teman-teman. Ini sangat membantu kalau ada artificial intelligence yang membantu pekerjaan kita. Tentunya masih tetap dengan aturan-aturan yang berlaku ya, kenapa tidak dimaksimalkan? Kenapa tidak dimaksimalkan penggunaannya maksudnya? Atau pemanfaatannya. Kita coba cari lagi. Misalnya artikel kita tentang sejarah peradaban manusia. Coba kita tes saja. Oke. Wow, lumayan banyak nih. Oke, referensinya jadi setiap kalimat didukung dengan referensi. Misalnya yang pertama ada 2 referensinya. Oke, ini peradaban manusia dapat dibagi menjadi beberapa tahapan berdasarkan karakteristik dan ciri-cirinya. Tahapan-tahapan tersebut adalah peradaban awal, peradaban klasik, peradaban pertengahan, dan peradaban modern dan peradaban kontemporer. Setiap tahapan memiliki keunikan dan tantangan tersendiri dalam menghadapi dinamika sejarah. Kita lihat referensinya dari mana nih. Oke teman-teman, semoga konten kali ini membantu teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, atau siapapun yang membutuhkan referensi, dukungan argumentasi berupa referensi. Sepertinya ini cara yang efektif juga mempercepat pekerjaan teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, dan share, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.